Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa, yang diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti mentaati perintahnya, karena kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah terlahir di muka bumi ini, manusia yang paling patut kita jadikan contoh, idola, pedoman. Dengan mentaatinya, kemaslahatan kita, kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Dan kalau kita menyelisihinya, maka itulah alamat kerugian kita, kesengsaraan kita kelak di akhirat. Semoga kita termasuk umat yang setia terhadap sunnah-sunnahnya, kita termasuk hamba-hamba yang taat atas perintahnya, mencontoh, mentauladaninya, dan mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih membahas tentang hari-hari terakhir atau tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang terakhir turun, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka selanjutnya di antara tanda-tanda sudah dekatnya ajal Nabi kita Muhammad SAW, beliau berziarah, menziarahi kuburan para syuhada Uhud. Jadi seakan-akan tidak hanya kepada yang hidup saja beliau berpisah, tetapi kepada yang sudah meninggal dunia beliau seakan-akan mengucapkan salam perpisahan. Ada hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, shalla Rasulullah SAW ala qatla Uhudin. Nabi Muhammad SAW sholat ghaib di pemakaman para syuhada Uhud. Berarti ziarah kubur itu boleh dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mencontohkannya, berziarah ke makam para syuhada Uhud ba'da samani sinin, setelah 8 tahun. Perang Uhud itu kan tahun 3 Hijriah. Berarti ini tahun 11 Hijriah Nabi Muhammad SAW menziarahi kuburan mereka. Boleh berziarah. Apa tujuan ziarah itu? Untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita akan mati, semuanya pasti meninggal dunia, akan datang ajalnya, menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri, mencari bekal sebanyak-banyaknya, bukan untuk di dunia tapi untuk bekal di akhirat kelak. Yang kedua adalah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia tersebut, bukan malah sebaliknya, bukan minta kepada penghuni kubur. Karena orang-orang yang sudah di kuburan sudah tidak bisa
melakukan apapun, kalau dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak ada lagi amal ibadahnya kecuali yang telah dia amalkan selama hidupnya. Ketika dia masih hidup, berarti ketika sudah meninggal dunia tidak ada lagi amalannya. Tentu dikecualikan dengan hadis idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Ketika seorang anak Adam meninggal dunia maka amalnya terputus kecuali dari 3. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa anak wa waladin yad'u lahu, dan anak yang mendoakan orang tuanya. Tapi perannya untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain sudah terputus. Maka justru yang masih hidup ini yang bisa mendoakannya. Seperti tadi anak mendoakan kepada kedua orang, dan semua orang yang beriman boleh mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dalilnya dalam surat Al-Hasr disebutkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang beriman yang mengikuti Allah dan Rasulnya, walladzina ja'u min ba'dihim, setelah pendahulu mereka, orang-orang yang beriman yang duluan, kaum muhajirin, kaum ansor, bahkan orang-orang yang sudah mati syahid, mereka baru masuk Islam belakangan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, mereka berkata, kita yang umat belakangan ini berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, dosa-dosa kami sudah terlalu banyak. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Allah ampuni dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami telah mendahului kami dalam keimanan. Yang sudah mendahului kita sudah meninggal dunia, sudah di alam kubur, boleh kita mendoakannya. Boleh mendoakannya. Qalu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan hati kami itu dengki, hasad, iri kepada orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Lembut, Maha Penyayang. Berarti 1, mengingatkan kepada kematian. 2, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian menjadikan kita lebih bersemangat untuk hidup, mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW mengunjungi ziarah kubur kepada para syuhada Uhud. Bahkan ada yang memberitakan, bahkan sampai zaman sekarang, ketika banjir itu karena di padang pasir, kadang-kadang tanahnya kan tergerus. Itu para syuhada Uhud itu ada yang memberitakan jasad mereka masih utuh. Orang yang mati syahid, di antara tandanya bahkan jasad mereka masih utuh. Bahkan ada yang mengatakan sampai tetesan darahnya masih mengucur. Inilah orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW menziarahi mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakan mereka. Inni baina aidikum faratun wa ana alaikum syahidun wa inna mau'idakumul haud. Sesungguhnya aku sudah di hadapan kalian, sesungguhnya saya bersaksi bahwa kalian adalah orang-orang yang sudah mati syahid berjuang,
membela agama Allah. Wa inna mau'idakumul khaut, janji kepada kalian kelak di akhirat adalah telagaku. Aku tunggu kalian di telagaku, di telaga Kausar, telaganya Rasulullah SAW. Sayangnya nanti ada umatnya yang mau minum telaganya Nabi Muhammad SAW. Kalau sekali minum tidak akan haus lagi selama-lamanya. Di hari itu, ini karena sebelum orang itu masuk surga, bahkan sebelum hisab, ketika orang sedang kepanasan di padang mahsyar, kehausan, maka orang-orang yang beriman umat Nabi Muhammad SAW ini ditunggu di telaga Kausar, di Khaut. Tapi ternyata ada beberapa umat Nabi Muhammad SAW yang diusir pergi oleh para malaikat. Kamu tidak berhak masuk ke sini, tidak berhak minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad mengenali mereka. Ya wahai malaikat, itu kan umatku, kenapa nggak boleh? Maka dikatakan, engkau ya Rasulullah tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau tiada. Maka Nabi pun setelah wafat nggak tahu apa yang dikerjakan oleh umatnya, apalagi bukan Nabi. Maka tidak berhak kita minta-minta kepada mereka. Kenapa mereka diusir? Karena melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita memelihara sunnah-sunnahnya, mengikuti apa yang telah beliau contohkan. Wa inni la anzuru ilaihi mim maqami hada. Ini masih di Uhud. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku sudah melihat telagaku itu dari sini, sudah kelihatan. Aku kelak akan menunggu kalian di sana. Wa inni lastu ahsya alaikum an tusyriku. Aku tidak takut. Ini kan berarti tahun 11 Hijriah. Aku tidak takut kalian kembali kepada kesyirikan. 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad SAW menanamkan akidah yang benar, yang lurus, yang bersih dari segala kesyirikan. Kemudian ditambah lagi dengan 11 tahun di Madinah dengan menerapkan syariat-syariat Islam. Maka di tahun ke-11 ini Nabi Muhammad SAW bersabda, wa inni lastu ahsya alaikum an tusyriku. Aku tidak takut kalian akan berbuat syirik. Gak bakalan lagi kalian akan syirik. Aku gak takut. Kalian, akidah kalian sudah kuat. Orang yang sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepadanya, maka sampai meninggal dia dalam keadaan Islam, disebut sahabat. Sahabat tidak akan pernah berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Aku tidak takut kalian akan kembali kepada kesyirikan. Walakinni ahsya alaikumud dunya. Tapi yang aku takutkan kepada kalian dunia, harta, kekayaan, kemewahan, kemegahan, kekuasaan, kesenangan, kenikmatan. Walakinni ahsya alaikumud dunya. Antanafasuha, ketika kalian mendapatkan dunia, kalian berlomba-lomba menggapai dunia. Berlomba-lomba untuk berkuasa, berlomba-lomba untuk menikmati urusan dunia ini, lupa dengan akhiratnya. Itulah yang Nabi Muhammad SAW takutkan. Bukan kesyirikan, bukan penyembahan kepada berhala lagi, tapi takut kita terlena dengan urusan dunia. Maka kekuasaan itu seperti kalau kita bicara, seperti roda bergilir. Umat Islam ini dari abad pertama Hijriah sampai abad ke-7 itu dalam puncak-puncaknya. Kapan umat Islam ini agak turun peradabannya, prestasinya? Setelah abad ke-8 sampai sekarang sudah abad 15. 800 tahun umat Islam itu berkuasa di Eropa, di Spanyol. Itu Eropa belum mengenal tata cara mandi, tata cara menjaga kebersihan,
tata cara memperoleh atau mempelajari teknologi. Kalau ingin belajar teknologi, ilmu secara umum, kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia, mereka mengirim para mahasiswanya itu ke Spanyol untuk belajar kepada umat Islam. Peradaban Islam zaman itu sedang di puncak-puncaknya. Eropa dalam kegelapannya. Isinya perang, isinya masih tahayul, isinya masih takut. Bahkan mereka menganggap perempuan ini hanya beban. Sedangkan Islam sudah mengangkat derajat perempuan. Itulah yang terjadi. Tapi begitu Islam itu berkuasa, terlena dengan dunia, maka keruntuhan itu yang terjadi. Kenapa? Karena umat Islam jauh dari agamanya, tahu aturannya, tahu hukumnya, tapi tidak menjalankannya, terlena dengan urusan dunia. Ini wasiat Nabi Muhammad SAW yang beliau ucapkan di Uhud, bahkan kepada orang yang sudah meninggal, bahkan kepada orang yang masih hidup. Ini diantara tanda-tanda sudah dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Lalu dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW itu, ini ada bahkan yang mengatakan detail tanggalnya, antara tanggal 28 atau 29 Safar di tahun 11 Hijriah. Beliau Nabi Muhammad SAW takziah, mengikuti jenazah sampai ke Baqi. Kalau tadi kan di Uhud, para orang yang mati syahid di Uhud. Ini mengikuti jenazah, mengiringinya sampai pemakaman Baqi. Kemudian setelah pulang, beliau Nabi Muhammad SAW merasakan sakit kepalanya, pusing. Bahkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau Nabi Muhammad SAW dzata yaumin min janazati raja'a ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min janazatin minal baqi fawajadani wa ana ajidu sudaan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadis-hadis tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW mayoritas adalah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena di rumah beliau Nabi Muhammad SAW dirawat di akhir hayatnya sampai meninggalnya berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ini di awalnya Nabi Muhammad SAW pulang dari mengiringi jenazah ke Baqi. Setelah pulang ke rumahnya Aisyah, dia merasa Aisyah yang mengadu dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ana ajidu sudaan, saya merasa pusing. Wa ana aqulu, Aisyah itu berkata, wa ra'sah, aduh kepala saya sakit. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, bal ana ya Aisyah wa ra'sah. Kamu enggak seberapa wahai Aisyah, kepala saya yang sedang terasa sakit sekarang. Duhai kepalaku sakit sekali. Wa ma darrani wa ma darraki law mutti qabli faghasaltuki wa kafantuki wa sholaitu alaiki wa dafantuki. Kalau kamu yang meninggal duluan wahai Aisyah, enggak ada masalah. Aku yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafanimu, aku yang akan mensolatimu, dan aku pula yang akan menguburkanmu. Maka Aisyah berkata, laka anni bika wallahi law fa'alta dzalik. Ya Rasulullah, duhai bahagianya aku kalau aku yang mati duluan, engkau yang mensolati, memandikan, menguburkan jenazahku. La raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisa'i. Qalat fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma budi'a fi wajhihi alladhi mata fihi. Maka itulah awal dari sakitnya Nabi Muhammad SAW.
Dan ada yang mengatakan awal sakitnya Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau sedang jatahnya di rumah Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW yang lain. Sakitnya yang sudah semakin agak parah, yang sudah menjadikan beliau semakin lemah. Berarti ini diawali dari tanggal tadi 28 atau 29 Safar tahun 11 Hijriah. Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Berarti antara 13 atau 14 hari Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya. Ada yang bahkan mengatakan sejak sakitnya ini Nabi Muhammad SAW 14 hari ini 11 harinya masih mengimami sholat jamaah para sahabat. Maka hanya beberapa hari, 3 atau 2 hari saja Nabi Muhammad SAW sudah tidak bisa ngimami di Masjid Nabawi karena penyakitnya sudah tambah parah. Itulah awal-awal beliau Nabi Muhammad SAW merasakan sakit di awal. Dan ini ada yang meriwayatkan bahwasanya sakit yang dirasakan oleh seorang nabi itu berlipat ganda dari manusia biasa. Ujian yang dialami oleh seorang nabi itu berlipat ganda karena pahalanya juga berlipat ganda. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku fa wada'tu yadi alaihi. Saya menengok Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakit, lalu aku meletakkan tangan di atas tubuhnya, fa wajadtu harrahu baina yadayya fawqa lihaf. Padahal Nabi Muhammad sudah diselimuti. Dia meletakkan tangannya di atas selimut Nabi Muhammad SAW, merasakan panasnya tangannya. Maka dia berkata, fakultu ya Rasulullah ma asyaddaha alaika. Betapa sakitnya engkau ini, panas sekali badanmu. Qala ana kadzalik. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ya demikianlah aku. Yudha'afu lanal bala. Kami para nabi, cobaan kami dilipat gandakan, rasa sakit kami dilipat gandakan. Wa yudha'af lanal ajru, dan demikian juga pahalanya dilipat gandakan. Nah, ini keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah merasakan sakit di rumahnya Maimunah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu punya kewajiban karena istrinya banyak, maka setiap hari dia harus keliling. Hari ini di rumah Maimunah, besok di rumah istrinya yang lain, di Zainab, di Hafsah, di Aisyah. Jadi karena istrinya lebih dari satu, maka mengunjungi memberi jatah kepada masing-masing istrinya. Maka ketika sudah dalam keadaan sakit, beliau minta izin kepada para istrinya ini. Beliau bersabda, berkata, aina anta ghadan? Besok saya harus kemana ini? Ke istri yang mana? Karena sudah merasa sakit, merasa lemah, keberatan. Tapi yang dia inginkan adalah, dia ingin ketika dia merasakan sudah lemah ini, pengen tinggalnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, perempuan yang paling dia cintai. Fa'adina lahu azwajuhu yakunu haitsu syaa. Maka istri-istri beliau mengizinkan, ya Rasulullah, terserah engkau mau tinggal di mana. Fakana fi baiti Aisyah radhiyallahu anha tamata indaha. Maka setelah sakit ini, beliau Nabi Muhammad SAW minta izin kepada istri-istrinya untuk tinggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau wafat. Dan Nabi itu dikubur di mana beliau wafat. Makanya kuburan beliau sekarang yang ada di Madinah itu adalah dulu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena meninggal di situ, maka dikuburkan di tempat tersebut. Nah, ini diantara awal dari sakitnya Nabi Muhammad SAW dalam
hadis yang lain beliau bersabda, inilah astati'u an adura bainakunna. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk berkeliling menyambangi kalian satu persatu. Fa in ra'aitunna an ta'dana li fa akunu inda Aisyah. Kalau kalian berkenan izinkan aku untuk tinggal di Aisyah, maka diizinkan. Maka itulah ketika sakitnya Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW itu ketika sudah sakit tadi, mau pindah dari rumahnya Maimunah ini, diriwayatkan lagi ini hadisnya, awalu mashtaka Rasulullah SAW fi baiti Maimunah. Awal Nabi Muhammad SAW merasa sakit, dirawat di rumahnya Maimunah, maka minta izin fasta'dana azwajahu an yumarrada fi baitiha. Maka Nabi Muhammad SAW minta izin kepada istri-istri yang lain untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Fa'adina lahu, maka diizinkan. Maka Aisyah meriwayatkan faharaja wa yadun lahu alal Fadl ibnu Abbas. Jadi Nabi itu dipapah dari rumahnya Maimunah ke rumahnya Aisyah oleh dua orang. Yang pertama, yang di satu tangannya dipapah oleh Al-Fadl bin Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas, anaknya Al-Abbas, sama berarti sepupu Nabi Muhammad SAW. Wa yadun lahu ala rajulin akhar, dan satu tangan lagi di orang yang lain. Aisyah itu kalau menyebutkan ala rajulin akhar, tidak mau nyebut namanya, ini adalah Ali bin Abi Thalib. Yang satu tangan digadeng Ali bin Abi Thalib, yang satu tangan digadeng Al-Fadl bin Abbas. Sama-sama sepupu Nabi Muhammad SAW, sahabat. Maka wa huwa yahuttu bi rijlaihi fil ard. Kayak terseret di tanah kakinya, sudah tidak kuat lagi berjalan. Kemudian sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu, itu tadi berarti sudah tinggal 2 minggu, antara 13 hari atau 14 hari. Di sepekan minggu terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tadi sudah dibawa ke tempatnya Aisyah dan beliau. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan sakit, beliau meruqyah dirinya sendiri, membaca al-muawwidhatain, kemudian meniupkannya setelah dibaca dan mengusapkannya ke seluruh anggota tubuhnya yang merasa sakit, meruqyah dirinya sendiri. Itu ketika masih kuat. Tapi ketika sudah tidak kuat, Nabi Muhammad SAW membaca ayat-ayat ruqyah dan surat Muawwidhatain tadi, seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa kana min da'bihi, kebiasaan Nabi Muhammad SAW fi maradihi an yad'u li nafsihi wa yarkiha. Dia berdoa kepada Allah dan meruqyah dirinya sendiri. Wa yamsaha bi yadihi syarifah ala nafsihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca al-muawwidhatain, kemudian meniupkannya, mengusap-usapkannya. Setelah semakin lemah, dia hanya bisa membaca saja. Maka Aisyah radhiyallahu anha yang meniup, diambil tangannya Nabi, sudah enggak kuat lagi, diambil tangannya Nabi Muhammad SAW, ditiup oleh Aisyah. Aisyah yang mengusap-usapkannya. Karena yang penuh barokah adalah tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari keberkahannya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan sakit. Kemudian tambah parah lagi adalah karena beliau meninggalnya di hari Senin, yaitu kurang lebih 5 hari atau beberapa hari lagi sebelum beliau meninggal dunia. Keadaan beliau sudah semakin lemah
berulang-ulang kali pingsan, jadi badannya panas. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta kepada istri-istrinya yang merawatnya, hariku alayya sab'a kirabin min abarin syatta, tuangkan kepadaku air dari 7 wadah, disiramkan, hatta ahruja ilan nas, supaya aku bisa keluar, karena masjidnya sudah di depan rumah Aisyah. Kan sekarang rumah Aisyah masuk ke dalam kompleks Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabawi sudah dekat dengan rumahnya Aisyah, maka Nabi Muhammad SAW minta diguyur saking panasnya dengan air beberapa kali, di sini disebutkan sampai 7 kali, supaya aku bisa mengimami para sahabat yang menunggu sholat di Masjid Nabawi. Maka diguyurlah Nabi Muhammad SAW sampai beliau segar. Sudah segar, beliau berkata cukup. Lalu dia Nabi Muhammad SAW mengimami para sahabat. Kemudian setelah sholat selesai, Nabi Muhammad berwasiat, berkhutbah, berpesan kepada jamaah yang ada di Masjid Nabawi ini, ayuhan nas ilayya. Ini pesan terakhir Nabi Muhammad SAW kepada jamaah yang ada di masjid. Laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka dilaknat? Ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid, karena menjadikan kuburan orang-orang suci mereka, kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kuburan nabi saja dilarang untuk dijadikan masjid, apalagi kuburan bukan nabi. Ini pesan Nabi Muhammad SAW. Jangan ghulu, berlebih-lebihan. Dan ini laknatullahi alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi tempat ibadah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu di bawahnya, bahkan yang di gereja-gereja di Vatikan di mana itu, di bawahnya adalah pemakaman orang-orang suci mereka yang dianggap suci. Lalu di atasnya gerejanya atau tempat ibadahnya. Umat Islam dilarang seperti itu. Itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi di tempat kita ada beberapa dan mungkin banyak yang masjid yang ada di dalamnya kuburan. Nah, ini yang harus kita hindari. Kadang-kadang masjidnya sudah nggak ada kuburannya, dari awal nggak ada kuburannya, tapi ada orang berwasiat, saya kalau meninggal dunia minta dikubur di masjid, di samping masjid. Ada yang di depan masjid, ada yang di di serabi masjid. Ini kan melanggar dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya itu kadang-kadang kecelik lihat masjid bagus, nyaman, tenang, begitu sholat, begitu selesai ternyata ada kuburan entah di serambinya, ada kadang-kadang malah di depannya. Nah, ini yang perlu kita hindari. Nabi SAW sendiri yang berpesan seperti itu di akhir hayatnya, tidak mau dikultuskan. Ini yang menjadi PR kita. Beda hukumnya kalau bekas kuburannya sudah diangkat, dijadikan masjid, gak ada masalah. Tapi kalau ada kuburannya, bahkan ada yang masjid itu di tengah-tengahnya ada kuburannya, ada yang musola yang di tengah-tengahnya ada kuburannya. Nah, ini menselisihi apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini 5 hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW berwasiat tentang orang Ansor. Usikum bil ansor fa innahum kirshi wa aibati. Aku berwasiat kepada kalian untuk berbaik-baik kepada orang Ansor, karena mereka saudaraku yang telah melindungiku, membantu Nabi Muhammad SAW. Wa qad qadal ladzi alaihim wa baqiya alladzi lahum. Mereka banyak berbuat baik, melindungi Nabi, membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan mungkin ada kekurangannya.
Faqbalu min muhsinihim, maka terimalah kebaikan mereka, balas kebaikan mereka, wa tajawwazu an musiihim, maafkanlah kekurangan mereka, kesalahan mereka. Kemudian innan nasa yaksurun wa taqillul ansaru hatta yakunu kal milhi fit ta'am. Dulunya orang Ansor itu kan mayoritas di Madinah, tapi karena banyaknya pendatang-pendatang yang masuk Islam, orang sudah terlalu banyak tambah banyak, orang Ansor itu seperti garam di makanan, sedikit. Nah, faman waliya minkum amran yaduru fihi ahadan aw yanfa'uhu falyaqbal min muhsinihim wa yatajawwaz an musihim. Barang siapa yang menjadi pemimpin bagi mereka kelak, maka terimalah jasa mereka, kebaikan mereka, dan ampunilah kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan inna man ammanan nasa alayya fi suhbati wa malihi fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Abu Bakar. Sungguhnya manusia yang paling amanah kepadaku, yang menemaniku, yang membantu hartanya untuk perjuangan Islam ini adalah Abu Bakar. Walau kuntum muttahidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau aku boleh menjadikan seseorang sebagai kekasih selain Tuhanku, maka aku akan menjadikan Abu Bakar ini kekasih. Walakin ikhwatul Islam wa mawaddatuhu, tapi dia dipersaudarakan sebagai saudara ukhuwah Islamiyah dan kasih sayang sama umat Islam. La yabqayanna fil masajid babun illa sudda. Enggak ada di masjid ini semuanya pintunya sudah ditutup illa babu Abi Bakar, kecuali pintu bagi Abu Bakar. Ini termasuk wasiat tanda-tanda, tidak secara jelas. Ini Nabi Muhammad SAW berpesan, kelak orang yang berhak menggantikan setelah aku wafat adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka beliau berwasiat, inna abdan khayyarahullahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fahtara ma indahu. Ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekayaan, kemewahan dunia ini seisinya, sekehendaknya, atau dijanjikan oleh Allah apa yang ada di sisinya di surga. Maka orang itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Abu Bakar menangis mendengar sabda Nabi ini, karena beliau sadar itu adalah Nabi Muhammad SAW yang diberi pilihan mau mendapat kekayaan, kemewahan dunia, atau akan bertemu dengan sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 hari sebelum beliau wafat. Bahkan beliau berwasiat kepada para sahabat, ausi bi ihraji an yahud wan nasara wal musyrikina min jaziratil arab. Saya berwasiat kepada kalian untuk mengeluarkan orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik dari jaziratul Arab. Maka sampai sekarang tanah haram itu enggak boleh ada orang non muslim tinggal di situ. Kemudian wa ausi bi ijazatil wufud binahwi ma kana yujizuhum. Diperbolehkan datangnya utusan-utusan yang mau masuk Islam. Maka wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat kalian dan budak-budak kalian. Kemudian 2 hari sebelum Nabi Muhammad SAW, berarti kalau yang tadi yang 5 hari sebelumnya, 2 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, berarti ini di hari Sabtu atau Ahadnya, Nabi Muhammad SAW sudah agak merasa enak. Maka melihat Abu Bakar radhiyallahu an itu mengimami sholat, wa Abu Bakar yusolli bin nas falamma ra'ahu Abu Bakar dhahaba liyata'akhir. Jadi Nabi ikut datang ketika Abu Bakar yang ngimami, ikut berada di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar sadar ada Nabi Muhammad SAW datang, beliau mundur. Enggak pantas saya umatnya kok mengimami Nabi.
maka beliau mundur. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ajlasani ila jambihi, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Maka Nabi Muhammad SAW mengimami dengan duduk, Abu Bakar berdiri menjadi makmum Nabi Muhammad SAW, dan jamaah makmum kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. 2 hari menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau mensedekahkan 6 atau 7 uang emas yang masih dia simpan, disedekahkan kepada fakir miskin, dan memberikan senjata yang dia punya, senjata perang, kepada kaum muslimin. Dan ternyata baju besinya masih digadekan kepada orang Yahudi. Berarti Nabi Muhammad SAW wafat itu baju besinya menjadi jaminan untuk digadekan kepada orang Yahudi untuk mendapat 30 sok gandum. Demikian keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir hayat beliau, Nabi Muhammad SAW, ini berarti di hari Senin. Jadi sholat yang terakhir yang didapati Nabi Muhammad SAW itu di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Abu Bakar sudah ngimami sholat subuh bersama umat kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW nengok dari tirai di rumahnya, karena rumahnya langsung menghadap ke masjid. Para sahabat sudah melihat Nabi Muhammad SAW tersenyum di balik tirai itu, dikiranya Nabi sudah sehat. Mereka ingin menghentikan sholat, ingin menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai imam. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad SAW setelah tersenyum memberi isyarat bahwa untuk melanjutkan Abu Bakar mengimami mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW menutup tirainya lagi, masuk ke dalam rumah. Nabi sudah tidak sanggup untuk mengimami kaum muslimin. Kemudian menjelang wafatnya anak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menengok beliau ketika beliau sedang dalam keadaan sakit itu tadi. Lalu beliau melihat bahwasanya ini dia pegang siwak. Nabi Muhammad SAW suka bersiwak. Sudah nggak bisa ngomong lagi, karena Aisyah radhiyallahu anha tahu dari isyarat matanya, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau mau aku ambilkan siwak itu?" Nabi mengangguk, lalu diambilkan siwak itu, mau digosokkan ke mulut Nabi Muhammad SAW, ternyata masih keras, apalagi Nabi dalam keadaan sakit. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku lunakkan?" Maka digigit-gigit dan dilunakkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setelah agak lunak, maka digosok-gosokkan ke mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Aisyah radhiyallahu anha membanggakan dirinya, Rasulullah SAW itu wafat di hari bagianku, di rumahku, di dalam pangkuanku, dan liurnya Nabi Muhammad SAW itu bercampur jadi satu. Kemudian di hari itu datang Fatimah radhiyallahu anha menengok Nabi Muhammad SAW. Sekali beliau membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fatimah tersenyum. Fatimah pertamanya menangis, kemudian dibisikkan lagi kepada Fatimah. Fatimah tersenyum dan tertawa. Lalu setelah selesai itu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa kamu tadi menangis ketika dibisikkan pertama, yang keduanya kok kamu tertawa?" Maka Fatimah menceritakan, "Sarrani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu yuqbadu fi wajhihi alladhi tufiya fihi fabakaitu." Nabi Muhammad SAW membisikkan kepadaku, beliau akan wafat
di penyakitnya yang ini dan aku menangis. Kemudian summa sarrani fa ahbarani anni awalu ahli baitihi atba'uhu fadhahiktu. Kemudian Nabi Muhammad SAW membisikkan kepadaku bahwasanya aku keluarganya yang pertama yang akan menyusulnya. Maka aku tersenyum, tertawa. Itulah kebahagiaan Fatimah radhiyallahu anha. Maka benar 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Fatimah radhiyallahu anha menyusul ayahandanya wafat. Dan ini Fatimah radhiyallahu anha adalah satu-satunya anak yang masih hidup ketika wafat Nabi Muhammad SAW. Yang lain sudah meninggal dunia. 7 anaknya, yang 6 meninggalnya ketika Nabi masih hidup. Habis. Nah, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Mungkin pekan depan terakhir. Jadi selanjutnya kita akan cari tema yang lain. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.